Pertanyaan ketiga, Bunda, Masya Allah saya tambah ilmu sosiologi. Dulu diajar sosiologi itu suka gimana gitu ya, taunya Mbah Selo Sumarjan dan Pak D Sulaiman Sumardi, Bapak Sosiologi dan Uwak Sosiologi Indonesia. Sampai belajar tentang August Kom gitu ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, ilmu yang saya kira bagi seorang dai wajib punya itu sosiologi, mengerti keadaan masyarakat gitu ya, melakukan pendekatan yang baik berbasis riset di dalam dakwah, sosiologi gitu ya. Kalau Clifford Gates bikin kategorisasi yang menurut saya nggak tepat, misalnya santri, priai, abangan, santri, priai, religion of Java gitu kan, santri, priai, abangan. Priai itu kan nggak di situ harusnya. Priai itu kaitannya dengan, kalau dikotominya priai dengan bukan priai kan berarti priai dengan jelata gitu ya. Kok priai dimasukkan di kategorisasi keagamaan? Itu kan nggak pas sebenarnya. Makanya Pak Umar Khayyam menulis novel judulnya Para Priai. Jangan sembarangan pada novel yang ditulis seorang ilmuwan, karena novel yang ditulis seorang ilmuwan akan menjadi buku induk untuk mempelajari sosiologi. Jadi buku wajib di perguruan tinggi Amerika tentang sosiologi masyarakat Jawa itu novel judulnya Para Priai dan Jalan Menikung, tulisannya Pak Umar Khayyam. Ya, Anda itu ternyata bidangnya apa saja bisa ditulis jadi novel, dan novel Anda bisa jadi buku rujukan gitu, buku referensi. Masya Allah. Jadi saya kira benar Bunda, hikmatus syuyukh dan hamasatus syabab itu harus digabung. Hikmatus syuyukh, hikmahnya orang-orang yang sudah mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupan, mereka menjadi bijaksana. Hamasatus syabab, dan semangatnya pemuda yang menggebu-gebu itu harus dipertemukan menjadi satu formula yang unik. Dalam soal keberanian berinovasi, jadilah pemuda. Dalam soal kemudian menenggang orang, memberi permakluman, memaafkan gitu ya, berpergaulan, saya kira yang diperlukan semangatnya pemuda apa? Kebijaksanaannya orang tua. Kebijaksanaannya orang tua. Jadi di situ ada paduan yang asyik gitu ya. Paduan yang asyik di dalam menggabungkan antara hikmatus syuyukh dengan hamasatus syabab ini. Ada wilayah-wilayah di mana kita mengambil keberanian-keberanian dahsyat para pemuda itu, di mana ada juga wilayah-wilayah kita mengambil cara berpikir orang tua, orang dewasa, memaklumi orang lain, mengambil cara berpikir orang lain, memahami mereka. Saya contohkan satu peristiwa menarik. Pada perang Hunain, Nabi SAW berserta para sahabat yang menuju Taif, dihadang pasukan Taif di celah lembah yang namanya Hunain. Digelundungin batu dari atas, dilemparin tombak, ditembaki dengan anak panah, sampai pasukan yang semula 12.000 bubar. Tinggal di sisi Rasulullah itu 30 sahabat. Lalu Rasulullah memanggil mereka, irji'u, ana Rasulullah, ana bnu Abdul Muthalib. Kembali kalian, aku ini utusan Allah, aku putranya Abdul Muthalib. Cara ngomongnya saja sudah kelihatan, sosiologis banget. Apa itu? Kembali kalian, aku Rasulullah. Aku Rasulullah itu untuk manggil siapa? Orang-orang yang imannya sudah kokoh. Kenapa? Wih iya, lah itu Rasulullah kok kita tinggal, balik. Itu utusan Allah, gitu kan? Balik. Nah, itu untuk memanggil orang beriman. Orang yang belum terlalu beriman, terutama penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam, itu dipanggilnya pakai kata-kata ana bnu Abdul Muthalib. Aku ini putranya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Pemimpin Mekah yang legendaris itu. Oh iya, dia itu keturunannya pemimpin kita yang legendaris itu toh. Wah, lah kok kita tinggal balik gitu. Itu kan sosiologis ya. Cara bicara beliau saja sosiologis. Tapi ternyata suara Nabi SAW tertutup oleh hiruk pikuk. Maka dipanggilah Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, paman panggil mereka. Suaranya Abbas ini terkenal dahsyat.
cocok untuk orasi. Maka Abbas memanggil, siapa yang pertama kali dipanggil Abbas supaya kembali? Orang itu kan memanggil sesuai, kadang-kadang berkomunikasi sesuai pengalaman pribadi. Abbas itu menjadi saksi baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua. Ketika orang-orang Ansor generasi awal menyampaikan janji setia kepada Nabi, tidak akan meninggalkan Nabi apapun keadaannya. Maka yang dipanggil oleh Abbas pertama-tama siapa? Hei orang-orang yang berbaiat di Aqobah. Kan gitu. Labbaik wa sa'daik, kata Ansor. Orang-orang Ansor, labbaik wa sa'daik. Pertama-tama orang-orang Ansor datang. Dan luar biasanya orang Ansor itu, karena mereka terbiasa memanjat pohon kurma, begitu lihat musuhnya di atas masih ngelemparin tombak, manahin, blundungin batu, mereka panjat itu tebingnya ke atas nyerang pasukan musuh. Ansor luar biasa. Nah, yang pasukan tadi yang sudah larinya terlanjur jauh kan datangnya belakangan. Sudah selesai perangnya, sudah menang. Nah, ketika tiba saat pembagian rampasan perang, ternyata yang larinya paling depan, datangnya paling belakangan itu dapat bagian paling banyak. Ansor nggak dikasih sama sekali. Gimana perasaan Anda kalau jadi Ansor? Orang munafik memanfaatkan kesempatan itu. Tuh kan, Nabi mah gitu orangnya. Kalau susah ingatnya kita diminta nolongin. Tapi kalau lagi seneng-seneng yang dibagi-bagi kerabatnya, ya nasib gitu. Ini provokasinya orang-orang munafik. Apa yang terjadi? Ansor kasak kusuk. Kata orang Ansor satu sama lain, enggak mungkin gitu. Nabi mungkin nyiapin pembagian buat kita yang lain. Tunggu aja, sabar. Kenapa sih? Mau dibagi apa? Udah habis kok. Kata yang sini, kasak kusuk Ansor ini. Sampai akhirnya Nabi mendengar, lalu Nabi panggil Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar. Sa'ad, ada apa dengan kaum? Begini ya Rasulullah, ya biasa ada ganjalan soal pembagian tadi. Kau sendiri gimana Sa'ad? Kata Sa'ad bin Ubadah sambil tersenyum, ya aku ini kan cuma bagian dari kaumku ya Rasulullah. Maksudnya Sa'ad, aku juga ganjel. Maka kata Nabi, coba kumpulkan kaummu Sa'ad. Dikumpulkan di satu tempat penggembalaan kambing. Nabi menemui mereka. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Wahai Ansar, bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian melalui diriku. Bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan berpecah belah, lalu Allah mempersatukan kalian melalui diriku. Bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan hina, lalu Allah memuliakan kalian melalui diriku. Bukankah aku datang kepada kalian? Kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah mencukupi kalian melalui diriku. Orang Ansar ditanya begitu, apa jawabannya? Iya juga, kita ini ngapain sih protes? Iya ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, sahih ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya banyak sekali karunia-Nya untuk kami. Sudah ngomong begitu, Nabi mengejutkan mereka dengan kata-kata apa? Kenapa kalian tidak menjawab wahai Ansar? Kenapa kalian tidak mendebat wahai Ansar? Kaget orang-orang Ansar. Jawab gimana ya Rasulullah? Ya tadi itu sudah benar semua. Nabi tersenyum mengatakan, kalau kalian mau, kalian bisa menjawab dan adalah kalian benar lagi dibenarkan. Kalian boleh mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, Anda datang dalam keadaan terusir, lalu kami menampungmu. Anda datang dalam keadaan terhina, lalu kami jadikan engkau jadi pemimpin. Anda datang dalam keadaan miskin, lalu kami berikan tampungan untuk engkau. Bener gak? Kata orang Ansar, enggak ya Rasulullah, yang bener yang awal tadi, ini gak bener ini. Yang bener yang awal tadi, yang ini gak bener. Kata Nabi, lah, ini benar. Dan kalian boleh mengatakan itu kepada. Hanya aku ingin bertanya, hai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rela ketika sebagian dari sampah dunia itu, apa yang disebut sampah dunia? Kambing, onta. Jadi jangan banyak-banyak makan sampah ya, junk food itu. Kambing, onta. Dengan itu aku hendak melunakkan hati sebagian orang agar menerima Islam, sedangkan keimanan kalian tidak aku ragukan lagi. Nunduk semua. Wahai orang-orang Ansar, tidak relakah kalian orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang dengan membawa Allah dan Rasulnya di hati kalian? Udah nangis.
Berderai-derai air mata orang-orang Ansar. Kami rela dengan pembagian ini ya Rasulullah. Kami rela Allah dan Rasulnya jadi bagian kami. Biar orang pulang dengan kambing, unta, emas, perak, segalanya. Kami rela pulang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW. Kemudian lebih menguatkan lagi. Seandainya bukan karena hijrah, pastilah aku termasuk orang-orang Ansar. Bayangin bangganya kayak apa dibilang begitu. Seandainya bukan karena hijrah, pastilah aku termasuk orang-orang Ansar. Kalau suatu kaum mengambil jalan di satu lembah, lalu kaum Ansar mengambil jalan yang lain, aku akan ikuti jalan yang diambil oleh orang-orang Ansar itu. Ya Allah, rahmati orang Ansar. Ya Allah, rahmati anak cucu orang Ansar. Ini studi kasusnya sosiologis banget. Kena banget di Ansar. Jadi dalam soal berkomunikasi dengan orang lain, menata hubungan dengan orang lain, hikmatus syuyukh. Tapi soal keberanian, nah, tentu saja dengan pertimbangan yang matang, hamasatus syabab, pemuda, gitu ya.